penyesalan yang terlambat. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Pernah mendengar kata penyesalan datang selalu di yang tegas. Penyesalan datang selalu di iya, karena kalau dia di depan tidak mungkin ada penyesalan. Dan ternyata bahwa hidup ini hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama, sakit karena disiplin. Dan pilihan kedua, sakit karena penyesalan. Tidak ada dari hidup ini yang enak. Sakit karena disiplin atau sakit karena penyesalan. Ketika kepala pasukan itu mendengar suara, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Proses penyerahan yang betul-betul tulus ikhlas itu menggugah hati kepala pasukan. Dia tokoh yang paling kuat di antara tokoh yang ada selain dari Yesus Kristus sendiri. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua adalah orang banyak yang menonton. Tokoh yang ketiga adalah perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea. Apa yang terjadi dalam bacaan ini? Penyesalan yang terlambat. Sesudah proses penyaliban itu terjadi dan waktu Yesus menyerahkan nyawanya, kepala pasukan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Satu kepala pasukan berkata, sungguh orang ini orang benar. Yang kedua, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka dengan memukul-mukul diri. Dua, memukul-mukul diri. Orang yang ketiga atau kelompok yang ketiga adalah semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara masuk di mana? Dari ketiga orang ini kita di mana? Di sini saja toh? Atau ada di kuburan? Tadi pagi ada di kuburan. Kita di mana dari ketiga kelompok ini? Atau kita bilang, Pak Pendeta, kami tidak ada di kelompok itu. Kami ada di kelompok keempat. Kami sedang di camp Paskah. Bisa juga. Karena memang iblis biasanya pintar. Kepala pasukan melihat itu. Dari ungkapan yang pendek itu, maka kepala pasukan yang paling tegar dari antara semua orang di situ berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Yang paling kuat di sini siapa? Yang paling hebat, yang paling merasa dirinya paling kuat, yang paling jago. Anda berada di sini. Terserah, mau cukup bilang sungguh ini orang benar dengan cukup sampai di situ atau mengimaninya pulang. Yang kedua, orang banyak, ini yang paling lucu ini, datang menonton, pulang, bukan pulang bawa piala, pulang dengan memukul-mukul dirinya. Apa Tommy juga ini, tante, kenapa pulang dengan memukul-mukul diri? Orang yang ketiga itu, orang yang terdekat dan mengikut Yesus dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Tante di situ, bagaimana pula ada di situ orang yang selama ini paling dekat, tapi berdiri jauh-jauh melihat. Ya yamu, entah apa yang mau terjadi. Ketiga kelompok ini adalah perwakilan dari kehidupan manusia. Masih adakah lagi yang harus kita pertanyakan? Masih adakah hal yang kita harus tunggu agar kita masuk dalam ketiga kelompok ini? Haruskah kita mengambil tempat di kepala pasukan? Atau haruskah kita berada pada diri orang yang memukul-mukul badannya? Ataukah kita berada pada pengikut yang sangat dekat itu hanya berada jauh-jauh?
Masihkah kita harus mempertanyakan tentang keallahannya? Dan masihkah kita meragukan bagaimana dia membebaskan kita? Hei, hati-hati, penyesalan terlambat. Kalau hari ini kita mendengarkan bahwa dia adalah juru selamat, ambil sikap cepat. Ambil sikap cepat. Tatongan ini serius ki bertuhan. Serius. Keseriusan kita itu diukur dari bagaimana kita menggugah belas kasih Allah. Dengan ungkapan bahwa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Prajurit di sekitar itu tergugah. Orang-orang yang melihatnya menjadi tergugah. Bahkan perempuan-perempuan yang mengikutinya menjadi ikut terharu. Apakah kita harus menunggu bait suci terbelah dua lagi? Apakah kita harus menunggu matahari tidak bersinar selama 3 jam lalu kita berkata, betul Sida pendeta, betul Ibu Diaken Tuti, atau Penatua Duma, betul. Tidak perlu harus menunggu peristiwa itu lagi. Kita harus menerima berita keselamatan ini sekarang, bahwa dia mati untuk saya dan saudara. Belum itu, masih ada kata-kata lain yang orang-orang ini mungkin tidak dengar dan kita mendengarkan sekarang. Masihkah kita harus menunggu dia berkata kepada kita lagi, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat? Cukup. Taman Paskah, Kem Paskah 2022 dengan tema menggugah belas kasih Tuhan. Tadi subuh saya lihat ketua majelis gereja mencoba menggugah kasih Tuhan dengan menyapu Taman Paskah. Ya, itu salah satu bagian. Tidak berapa lama kemudian saya dengar dia latihan trio. Saya bilang, saya kira suara saya sudah fals. Siapa ini menyanyi di atas melampaui saya? Mari kita melakukan seluruh kegiatan perayaan Paskah. Kita hidup sebagai orang yang sudah dan terus berusaha menggugah belas kasih Tuhan. Bagaimana menggugah belas kasih Tuhan? Lakukanlah yang terbaik. Nonton saja Tuhan, mendengar saja apa yang dia bilang. Kepala pasukan itu bertobat. Saya yakin kalau kita betul-betul merenungi PA dalam perayaan Paskah tahun ini, maka kita akan kembali dengan memukul-mukul diri kita. Perpanjang perjalanan kehidupan beriman kita, tapi kita lebih suka memukul-mukul Kristus yang penuh dengan kasih. Abana, tak enak masih nak dewata, dewata. Maka kalau ini yang mau dilihat, saya orang yang paling rajin, tapi memang Tuhan tidak berpihak ke saya. Kita selalu menuding dia. Sekarang tuding dirimu, rajam dirimu. Tidakkah engkau yang tidak mampu menggugah belas kasihannya? Tidakkah engkau yang tidak mampu menggugah cinta kasihnya? Ataukah yang kau lakukan selama ini bukan mendatangkan belas kasih Allah kepadamu, tapi mendatangkan kemurkaan? Karena kau mengerjakannya dengan tidak sungguh-sungguh. Karena engkau mengerjakannya dalam maksud dan niat yang berbeda. Mari gugah belas kasih Allah. Katakan, aku melakukan sesuatu untuk Tuhan, supaya sesudah semuanya terjadi, tidak akan ada penyesalan. Tidak ada kata terlambat. Yang lalu biarlah berlalu. Yang baru sudah tiba. Mari kita pukul diri kita sekarang sebagai bukti bahwa sungguh aku yang dikasihi Tuhan ini belum mampu secara totalitas menggugah belas kasihannya. Kiranya pesan Paskah 2022 ini dalam tema Persekutuan Gereja Indonesia tak terpisahkan dari kasih Allah. Mari kita rayu, rayu dan terus rayu. Rayu dengan tindakan-tindakan yang menyenangkannya. Rayu dengan perbuatan-perbuatan baik. Bukan untuk diselamatkan, tapi untuk membuktikan bahwa kitalah orang-orang
yang sudah diselamatkan, sehingga pantaslah kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi namanya. Amin.